Nah, kita kembali kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Langsung aja ke ceritanya ya. Nanti riwayatnya baca aja di kitab Risalatul Qusyairiyah. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, suatu hari di majlis beliau ceramah. Nah, buka ceramahnya itu tidak dengan kalimat apa-apa, ya biasa bismillah alhamdulillah. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mengucap begitu, beliaunya nangis. Beliaunya nangis. Dan yang hadir semua nangis. Sehingga ceramah itu nggak berlanjut. Jadi yang ceramah nangis, ya, yang dengar juga nangis. Beberapa waktu berikutnya, salah satu orang yang ikut di majelis itu meninggal dunia. Yang ikut di majelis itu meninggal dunia. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mengajak teman-temannya, yuk kita melayat jenazahnya. Melayat jenazahnya. Ini saya akan ceritakan karomah ya. Nanti saya akan jelaskan dalilnya. Karena di luar sana banyak orang yang meragukan karomahnya para sufi. Ya, katanya kalau karomah para wali percaya, tapi kalau karomah sufi nggak percaya. Karena sufi bukan wali. Demi Allah, saya pernah ceramah di sampingnya orang-orang yang begitu, ini tokohnya. Ketemunya nggak sengaja, karena panitia masjid salah jadwal. Nah, dia jadwalkan saya, belum membatalkan si dia. Ya. Jadi si dia datang dengan sendirinya tanpa undangan, karena mengira itu jadwalnya. Saya datang diundang, panitia masjid bingung. Aduh, ini yang satu hitam, satu putih. Nggak bisa ketemu gitu loh ya, nggak bisa ketemu, ini bisa geger ini. Maka saya ngomong, Bapak nggak usah, saya nggak usah ceramah, biar beliau aja yang ceramah, saya jadi pendengar aja mustami. Ini beliau lebih senior, orang tua, kita kan diajari gaya berakhlak, ya kan ya? Udah silahkan itu. Nah, rupanya takmir masjidnya didesak sama orang, udah biar ini Ustadz Novel biar ceramah juga ini. Udah Ustadz nanti ceramah, tapi Ustadz sedikit aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ustadz yang pertama, iya pasti dibantai ini. Yang pertama kan pasti dibantai, karena memang orangnya ini modelnya udah nggak bener lah, urusannya dikit-dikit begitulah ya, nyebutnya aja saya males gitu. Ya, nyebutnya aja saya males. Nah, saya ceramah cuma menceritakan Syekh Fulan dia akhlaknya seperti ini, cerita terhadap pemabuk seperti ini. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah pernah jalan di tepi sungai, ada anak-anak muda yang gitaran sambil main perempuan mabuk-mabukan, murid-muridnya teriak, guru doakan mereka itu biar tenggelam untuk guru itu. Ini model begini nih yang membuat bumi banyak bencana ini ya, tenggelamin aja gitu ya. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi angkat tangan, cakepnya ya. Silahkan Anda tiru nih, bagus nih doanya. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau bahagiakan mereka di dunia, tolong bahagiakan mereka di akhirat. Muridnya kaget, nih guru gimana sih nih? Kok mendukung kebahagiaannya gitu kan ya? Nah, tapi perlu dicermati ini indahnya bahasa dakwah bil mau'izatil hasanah ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa yang terjadi? Yang dengar kaget. Orang dulu tuh kalau didoakan kiai takut. Kalau orang sekarang nantang, silakan doakan, nggak takut gua gitu ya. Kenapa? Oh, udah tahu doamu nggak kabul kok ya. Nggak takut. Orang dulu takut nih sama doanya ulama. Ya, dikatakan pedang-pedang malam karena ulamanya juga berwibawa. Kita udah berusaha diwibawa-wibawakan, nggak wibawa kok gitu ya. Itu kita. Nah, apa yang terjadi? Turun semua, gitarnya dipecah, botol minuman keras dipecah, nangis, nubruk kakinya Syekh Ma'ruf Al-Karhi diciumin. Ya diciumin. Mesti ada yang nanya, oh, nggak boleh itu mengagung-agungkan seorang ulama itu nggak boleh, itu nggak benar, itu musyrik. Ini aneh ya. Nggak baca apa ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab nubruk kakinya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Cukup ya Rasulullah, cukup tuh kaki Rasulullah tuh diciumin, cukup ya Rasulullah, cukup ya. Itu dalilnya jelas dalam sunnah. Buat yang mau terima, yang nggak mau terima ya udah nggak usah ikut. Ya nggak usah ikut, jalankan keyakinan Anda masing-masing. Nah, akhirnya orang-orang ini pun berhenti jadi murid setianya karena indahnya cara dakwah Syekh Ma'ruf Al-Karhi dan tulus hatinya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya ceritakan seperti itu, yang di samping saya ceramah. Kalimatnya langsung begini. Itu yang diceritakan sama Ustadz tadi ini semuanya ceritanya benar, tapi itu yang diceritakan orang-orang baik yang tersesat. Orangnya baik tapi tersesat. Ya, itu calon-calon penghuni neraka. Ya, ini repot atau enggak repot ya? Ya udah, alhamdulillah kita dikasih hati yang enggak begitu. Dan kasihan
Manusia saudara kita yang hatinya seperti itu. Ini kesian. Makanya kita harus ngajak orang lain biar hatinya nggak seperti itu. Ya dengan cinta, jangan niat merendahkan atau menjelekkan. Dengan cinta, sayang toh ya, nggak bisa merasakan nikmatnya kenal aulia, nikmatnya kenal orang soleh, kok nggak bisa ngerasain gitu ya? Kok nggak nyampe ke hatinya? Ini kan kenapa? Ini kan PR yang luar biasa. Nah kemudian Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah takziah ke rumah duka, mau nyolatkan jenazah. Waktu mau nyolatkan jenazah berhenti nih. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi berhenti, nggak nyolatkan dulu. Kenapa? Melihat malaikat turun dari langit dan naik ke langit, mundar-mandir. Melihat malaikat mundar-mandir. Nah ini bisa jadi tanda tanya kan ya. Mosok bisa lihat malaikat nih kan nih. Nih masa malaikat bisa dilihat. Mata saya, mata Anda belum bisa. Kalau mata beliau bisa. Jadi kesalahan bukan pada malaikat, tapi pada pandangan Anda masing-masing. Jadi jangan salahkan ceritanya gitu ya. Jangan salahkan ceritanya mata kita yang rusak ya. Ya kita yakini orang-orang soleh ini punya penglihatan yang luar biasa. Dalilnya nanti, urusan dalil belakangan ya. Yang penting ceritanya dulu ya, ceritanya dulu. Soalnya kalau kita baca kitabnya Raudhur Rayyahin tuh ya, Imam Yafi'i, mukaddimahnya itu menyenangkan saya itu. Di mukaddimahnya beliau katakan cerita ini ada sanadnya, tapi sanadnya saya potong. Langsung aja ke inti cerita kata beliau. Kenapa? Orang yang percaya nggak butuh sanad, yang nggak percaya dikasih sanad juga nggak percaya. Jadi nggak mau repot gitu, udah gini aja, mau percaya terserah, nggak percaya juga terserah, dinikmatin. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi akhirnya lihat malaikat naik turun. Malaikat naik turun. Nanya sama malaikat, ada apa? Ya, ada apa nih? Enak ya orang soleh ya, bisa dialog sama malaikat. Bukan kelasnya dialog sama jin, mah itu banyak orang yang keblinger gitu. Dialog sama jin, jin ya jin. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Masih mulia kita, walaupun kita nggak boleh merendahkan jin, menatakabur, termasuk sombong. Tapi jangan dialog kok sama jin. Dialog tuh keren sama malaikat. Itu kan cakep ya. Atau dialog langsung sama setan aja lebih keren. Nah, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dialognya sama setan. Bahkan setan ketemu sahabat bisa ngasih ilmu, kan luar biasa. Setan tuh ketemu sahabat langsung jadi ngasih ilmu gitu. Karena yang ditemuin sahabat gitu ya. Kalau mau tidur kamu baca ayat kursi ya. Kamu tidak akan didatangi setan sampai pagi gitu. Paginya lapor sama Rasulullah tersenyum. Tahu enggak kamu siapa yang datangi kamu semalam? Enggak tahu, ya itu setan. Al-Kadzdzub. Itu yang sangat pandai berdusta, tapi semalam dia jujur kata Rasulullah. Semalam dia jujur. Jadi kalau kelasnya sahabat ketemu setan, setannya jadi ikut pengajian begitu ya. Nah kalau kelas kita mau pengajian ketemu setan nggak jadi pengajian. Oh, itu bedanya luar biasa. Nah Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah lihat nih malaikat turun naik, nanya ada apa? Maka dijawab, ini kami para malaikat lagi rapat menentukan nasibnya. Karena dilihat catatan kebajikan dan keburukannya, catatan keburukannya jauh lebih banyak. Nah yang ngomong ini ternyata apa? Malaikat yang di kanan. Jadi malaikat di kanan itu akan bela kita teman. Iya, kebaikannya dia kurang, nggak cukup. Kamu tolong dia itu pernah hadir majelis mutur, ikut baca la ilaha illallah yang semua nangis, itu dia datang tuh dia. Ya perkara nangis nggak tahu, wallahu alam gitu kan. Dia hadir, ngucap itu. Oh dia hadir. Kamu mintakan, kamu nih kalau minta sama Allah dikabulkan kamu nih. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Qarhi itu tidak ada perasaan kalau saya minta pasti dikabulkan. Saya ini pasti punya derajat di sisi Allah, nggak ada gitu. Jadi merasanya saya orang banyak dosa, saya orang kotor, orang hina. Walaupun lihat malaikat, kita lihat jin aja udah merasa, saya wali min aulia ini luar biasa. Ini lihat malaikat nggak merasa dirinya punya sesuatu yang layak untuk membela hamba Allah di hadapan Allah. Merendah, betul ya, merendah. Kamu nih kalau minta semua Allah dikasih, tolong dia. Oh begitu, saya kalau minta dikasih sama Allah, iya. Ya Allah, dia pernah datang di majelis saya sekali itu mengucap la ilaha illallah. Tolong ya Allah, ampuni dia. Seketika maka terdengar suara tanpa rupa. Ajabnak ya ma'ruf, ajabnak ya ma'ruf, ajabnak ya ma'ruf. Ma'ruf, sudah kami kabulkan permohonanmu, sudah kami kabulkan permohonanmu, sudah kami kabulkan permohonanmu. Maka ruhnya dibawa ke surganya Allah Ta'ala oleh para malaikat.
Berkat apa tadi? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Bukan karena zikirnya dia. Bukan karena zikirnya dia bihim. Nanti Allah akan mengingatkan, Allah akan bawa hamba-hambanya yang pernah orang itu duduk bersama dia, hamba yang pernah duduk bersama dia tadi, orang solehnya akan dibawa nih, tolong nih, ini pernah duduk sama kamu nih, ini pernah dekat sama kamu, tolong dia nih, bihim, berkat mereka, bukan karena zikir kita, zikirnya mereka. Zikir kita nilainya seberapa sih? Seberapa? Paling pol tangis. Nangis, makrifahnya nggak nambah-nambah. Pulang ya maksiat lagi kan ya. Iya bener, ya alhamdulillah, tapi kan kita segitu. Lain kalau beliau itu kadang zikir nggak keluar suaranya, kalau diem kok. Ya, kadang diem. Orang lain teriak-teriak, ya, beliau diem. Tapi diemnya ini zikirnya lebih dari yang teriak. Apalagi kalau teriak. Diamnya aja udah lah, lebih. Begitu sekali mengucap la ilaha illallah, getar nih. Jagat raya ini getar. Kalau keluar teriakannya, diamnya aja menggetarkan, apalagi berteriak. Itu ada satu cerita dari sufi yang saya dapat dari ayah saya dan dari kakek saya. Ada seorang raja itu punya muadzin. Allahu Akbar, sufi ini lewat. Dia pun teriak, pendusta. Bayangkan, muadzin kesayangan raja di masjid kerajaan dibilang pendusta. Kalau Anda jadi rajanya kira-kira bagaimana? Ya, Anda kan raja yang lalim, ya jangan cari yang baik. Ini rajanya bengis lalim gitu. Maka langsung ditangkap sama prajurit. Ini kan pencemaran nama baik, dibawa ngadep raja. Betul, kamu bilang ini muadzin saya pendusta. Iya, dia pendusta. Kenapa kamu bilang dia pendusta? Gak mungkin masjid kamu ini kuat menampung Allahu Akbar. Jadi lidahnya dusta itu. Kalau benar masjid kamu nggak mungkin kuat, hancur nih masjid kamu. Jangan ada kamu tuh. Kamu nih yang pendusta. Buktikan. Siap terima resiko? Iya, saya akan buktikan. Tapi resikonya diterima nggak? Resikonya apa? Roboh masjidnya. Masjidnya roboh. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Krak. Temboknya pecah. Raja bilang, ya cukup sudah. Jangan dilanjut. Ya. Nah, terus kenapa orang-orang soleh kalau adzan kok nggak buat tembok retak? Kenapa? Karena oleh beliau udah dibalut dengan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalalullah dibalut dengan jamalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah ini yang menjinakkan jalalnya Allah. Kalau nggak dijinakkan oleh Rasulullah SAW, maka nggak kuat ini. Lau anzalna hadzal Quran. Ya, kalau Al-Quran ini kami turunkan pada gunung hancur lebur. Untung turunnya nggak ke gunung, ke hati Nabi Muhammad SAW. Masuk hatinya Rasulullah, dijinakkan dalam tanda petik. Ya, dijinakkan. Karena kalau saya pakai kata dijinakkan nanti takut salah gitu ya. Jadi, sementara ini dalam bahasa Indonesia kalimat yang paling tepat ya dijinakkan. Bukan karena liar, karena kekuatan kalamullah itu luar biasa. Dijinakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dengan lisan Muhammadi ini, maka kita bisa membacanya, kita bisa mendengarnya, kita bisa menyimaknya. Ya, itu karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada yang mampu. Kalau nggak ada yang mampu.